Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Lisnawati, NIM 101190002, kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan, Stikes BTH Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan logaritma triase metode STAR. Nah, buat teman-teman yang pernah ke rumah sakit, khususnya di ruangan IGD, di sana kalian akan menjumpai garis-garis yang berwarna-warni. Garis ini biasanya diletakkan di lantai IGD. Seperti ini ya garisnya. Garis-garis itulah yang disebut dengan triase. Nah, apa sih sebenarnya triase itu? Jadi, triase adalah pengelompokan korban atau pasien berdasarkan berat ringannya, trauma, atau penyakit, serta kecepatan penanganan atau pemindahan. Lalu, apa sih tujuan tindakan triase ini? Tujuannya adalah untuk menangani pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, triase ini merupakan pintu masuk paling awal, jadi sebagai garda utama pemilahan korban gawat darurat. Jadi, pemilahannya juga harus berdasarkan prioritasnya, sehingga pasien atau korban tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, ketika pasien diantar ke IGD, di sana petugas kesehatan atau tenaga medis akan melakukan penilaian awal. Penilaian ini biasanya disebut dengan primary survey. Nah, jadi apa yang dinilai? Yang dinilai di sini adalah A, B, C, D. Apa itu A? A-nya itu adalah airway, yaitu kepatenan jalan napasnya ada, tidaknya jalan napasnya. B-nya itu yaitu adalah breathing, yaitu status pernapasannya. C-nya itu adalah circulation, dengan dilihat ada tidaknya pendarahan yang berlebihan. Lalu D-nya itu adalah disability. Nah, yang dinilai adalah respon atau kesadaran pasien. Saat ini tidak ada standar nasional baku untuk triase. Nah, metode triase yang banyak dipakai itu baik di lapangan atau di rumah sakit. Nah, di lapangan ini biasanya penanganan untuk korban massal seperti bencana alam. Nah, itu yang digunakan adalah simple triage and rapid treatment STAR. Jadi, STAR ini adalah metode pengelompokan pasien berdasarkan labelisasi warna. Jadi warna di sini dibagi menjadi 4, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Untuk labelisasi, yang pertama yaitu warna merah, prioritas pertama. Kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien itu mengancam jiwa atau fungsi vital, sehingga pasien itu harus melakukan tindakan segera. Misal, yang pertama pasien dengan penurunan kesadaran, di mana pasien tersebut memerlukan penanganan yang cepat. Lalu yang kedua, pasien dengan gagal napas atau pasien dengan pendarahan hebat. Pasien-pasien dengan kondisi seperti itu sebagai prioritas utama dengan labelisasi warna merah. Pasien ini gawat darurat. Yang kedua yaitu warna kuning, prioritas kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena keadaan pasien itu mengancam nyawa, tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Misal, pasien dengan patah tulang besar, pasien fraktur misalnya. Terus pasien dengan luka bakar. Luka bakar di sini biasanya luka bakar dengan derajatnya yaitu 2 dan 3.
atau pasien dengan trauma torak atau pasien dengan luka tusukan. Yang ketiga yaitu warna hijau. Prioritas ketiga. Kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien darurat dan tidak gawat. Keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa, tetapi memerlukan tindakan darurat. Nah, pasien dengan kondisi seperti apa yang masuk pada labelisasi hijau? Misal, cedera yang tidak mengalami penurunan kesadaran dan dapat melakukan mobilisasi secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu seperti kursi roda atau juga pasien dengan luka bakar. Luka bakar di sini adalah dengan derajat atau bisa juga dengan fraktur minor atau tertutup. Yang terakhir itu warna hitam, prioritas keempat. Kenapa demikian? Karena keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan darurat. Pasien dengan kondisi seperti apakah yang masuk dengan labelisasi warna hitam? Misal, pasien yang sudah meninggal atau pasien dengan kondisi kritis di mana kesempatan atau peluang untuk hidup sangat sedikit. Jadi, pasien itu masuk dalam labelisasi hitam dan prioritas keempat dalam penanganannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.